Om Swastiastu. Di sini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang integral Riemann dan integral Riemann-Stieltjes. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada Niputu Anik Laranadi Surya Tenggara dengan NIM 21130111025, Iwayan Agus Dharma Putra dengan NIM 21130111052, dan saya sendiri, Niluh Hudere Astiti dengan NIM 21130111071. Selanjutnya itu definisi 7.1.1. Pada selang atau interval, selang A, B, himpunan B sama dengan A sama dengan X0, X1 hingga Xn sama dengan B. Dengan A sama dengan X1 kurang dari X0, X1 lebih dari hingga Xn sama dengan B. Disebut partisi pada selang A, B. Namakan delta Xi sama dengan Xi min 1 dengan I sama dengan 1,2, seterusnya hingga N. Perhatikan fungsi F pada selang A, B menuju R dan F terbatas. Ambil P sebarang partisi pada selang A, B. Namakan M besar I sama dengan supremum dari himpunan Fx diberikan sehingga X anggota dari selang Xi min 1, Xi. M kecil I sama dengan infimum dari himpunan Fx sedemikian sehingga X anggota dari selang Xi min 1, Xi. M supremum merupakan anggota dari himpunan F dalam kurung X sedemikian sehingga X anggota dari selang A, B, dan M infimum anggota dari himpunan Fx sedemikian sehingga X anggota dari selang A, B. Jelas bahwa di sini M kecil infimum lebih kecil dari MI infimum dan MI infimum lebih kecil dari MI supremum dan MI supremum lebih kecil dari M supremum. Didefinisikan U dalam kurung P, F sama dengan sigma dari M1I dikali delta XI di mana I sama dengan 1 hingga N. L dalam kurung P, F sama dengan sigma dari MI dikali delta XI di mana I sama dengan 1 hingga N. Maka untuk sebarang partisi P berlaku dapat dilihat pada slide. Jadi himpunan L dalam kurung P, F sedemikian sehingga P partisi pada selang A, B dan himpunan dari U dalam kurung P, F sedemikian sehingga P partisi pada selang A, B terbatas ke bawah oleh M kecil dalam kurung B min A dan terbatas oleh M besar dalam kurung B min A. Selanjutnya itu integral dari F dalam kurung X dikali dx dengan batas A sampai dengan B sama dengan infimum dari himpunan U dalam kurung P, F sedemikian sehingga P partisi pada selang A, B sama dengan infimum dari U dalam kurung P, F disebut integral Riemann atas. Selanjutnya itu integral dari F dalam kurung X dikali dx dengan batas A sampai B sama dengan supremum dari himpunan L dalam kurung P, F sedemikian sehingga P partisi pada selang A, B sama dengan supremum dari L dalam kurung P, F disebut integral Riemann bawah. Jika integral dari fx kali dx dengan batas A sampai B sama dengan integral dari f dalam kurung x dikali dx dengan batas A sampai B, maka f dikatakan integral Riemann pada selang A, B yang ditulis integral dari f dalam kurung x dikali dx dengan batas A sampai B sama dengan integral dari f dalam kurung x dikali dx dengan batas A sampai B sama dengan integral dalam kurung f kali x dikali dx dengan batas A sampai B. Dapat dilihat pada slide. Himpunan semua fungsi yang terintegral Riemann ditulis diberi simbol R. Jadi jika f terintegral Riemann pada selang A, B maka ditulis f anggota dari R dengan selang A, B. Berikutnya itu catatan. Integral Riemann pada selang A, B beserta sifat-sifatnya telah banyak dibahas dalam kalkulus dengan menggunakan konsep integral dari f dalam kurung x dikali dx dengan batas A sampai B sama dengan limit dari mutlak P menuju 0 dengan sigma dari f dalam kurung xl dikali delta xi di mana i sama dengan 1 hingga dengan n dengan xl dengan
adalah titik tengah selang ke I. Jadi integral Riemann pada selang A, B dapat diterapkan dengan dua konsep yang pada intinya sama, namun caranya ada sedikit perbedaan. Selanjutnya dibahas dalam contoh berikut. Selanjutnya itu contoh 7.1.1 dalam ilmu kalkulus. Dengan menggunakan konsep jumlah Riemann, hitunglah integral dari x plus 3 dikali dx dengan batas min 2 sampai dengan 3. Penyelesaian, partisikan selang dari min 2,3 menjadi n selang bagian yang sama, masing-masing dengan panjang delta x sama dengan 5 per n. Dalam tiap selang bagian, selang xi min 1, xi. Gunakan xi sama dengan xi sebagai titik sampel, maka x0 sama dengan min 2, x1 sama dengan min 2 plus delta x, x2 sama dengan min 2 plus 2 dikali delta x, x3 sama dengan min 2 plus i dikali delta x sama dengan min 2 ditambah i dalam kurung 5 per n. Hingga seterusnya, yaitu xn sama dengan min 2 plus n dikali delta x. Jadi, f dalam kurung xi sama dengan xi ditambah 3 sama dengan min 2 ditambah i dalam kurung 5 per n. Sehingga, sigma dari f dalam kurung xi dikali delta xi, di mana i sama dengan 1 hingga dengan n, sama dengan sigma dari dalam kurung fi dikali delta x, di mana i sama dengan 1 hingga n. Selanjutnya itu sigma dari 1 ditambah i dalam kurung 5 per n, di mana i sama dengan 1 hingga n dikali 5 per n sama dengan 5 per n sigma 1 ditambah 25 per n2, di mana i sama dengan 1 hingga n dikali sigma dari i, di mana i sama dengan 1 hingga n, sama dengan 5 per n dikali n ditambah 25 per n2 dikali 1 per 2 n dikali dalam kurung n plus 1 sama dengan 5 ditambah 25 per 2 dalam kurung dikali dalam kurung 1 plus 1 per n. Jadi integral dari x plus 3 dikali dx sama dengan batas min 2 sampai 3 sama dengan lim p mutlak p menuju 0 dari sigma f dalam kurung xi dikali delta xi dengan i sama dengan 1 hingga n, sama dengan lim dari n mendekati infinity sama dengan s ditambah 25 per 2 dalam kurung 1 ditambah 1 per n sama dengan 35 per 2. Selanjutnya itu contoh 7.1.2. Misalkan f sama dengan selang dari 0,2 menuju r, dan f didefinisikan oleh f dalam kurung x sama dengan 1, x tidak sama dengan 1, 0, x tidak sama dengan 0. Buktikan bahwa f terintegral Riemann dan hitung integralnya. Didapatkan bukti yaitu p sama dengan himpunan dari x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 1 min dari h, x2 sama dengan 1, x3 sama dengan 1 ditambah h, x4 sama dengan 2. M besar I sama dengan supremum dari himpunan dalam kurung f dalam kurung x, sedemikian sehingga x anggota dari selang xi min 1, xi. M kecil i sama dengan infimum dari himpunan f dalam kurung x, sedemikian sehingga x anggota dari selang xi min 1, xi. Dalam hal ini, h bilangan positif kecil dengan h dapat dilihat pada gambar dalam slide. Selanjutnya dapat dibuat selang-selang bagian tertutup dari selang xi min 1, xi sebagai berikut. Selanjutnya itu selang dari 0,1 min h menuju m1 sama dengan 1, m1 sama dengan 1, delta x1 sama dengan 1 min h. Selang dari 1 dikurangi h, min 1 menuju m2 sama dengan 1, m2 sama dengan 0, delta x2 sama dengan h. Selang dari 1,1 ditambah h sama dengan menuju m3 sama dengan 1, m3 sama dengan 0, delta x3 sama dengan h. Selang dari 1 ditambah h,2 menuju m4 sama dengan 1, m4 sama dengan 1, delta x2 sama dengan 1 min h. Sehingga u dalam kurung p, f sama dengan sigma dari m1 dikali delta x1, di mana i sama dengan 1 hingga 4 sama dengan 1 dalam kurung 1 min h
ditambah 1 dalam kurung dikali H, ditambah 1 dikali H, ditambah 1 dalam kurung 1 min H, sama dengan 1 min H plus H plus H plus 1 min H sama dengan 2. Sehingga integral dari F dengan batas 0 sampai 2 sama dengan infimum U dalam kurung P, F sama dengan infimum dari 2 sama dengan 2. Selanjutnya itu integral Riemann-Stieltjes dan sifat-sifatnya. Definisi 7.2.1. Pada selang atau interval selang A, B, himpunan P sama dengan A sama dengan X0, X1 hingga Xn sama dengan B, dengan A sama dengan X1 kurang dari X0, X1 lebih dari hingga Xn sama dengan B, disebut partisi pada A, B. Diberikan alfa dalam fungsi monoton naik pada selang A, B. Namakan delta alfa I sama dengan alfa I min 1 dengan I sama dengan 1,2 hingga N. Alfa pasti terbatas sebab alfa dalam kurung A dan alfa dalam kurung B finite. Dan alfa naik monoton yang berarti alfa dalam kurung X kali alfa dalam kurung B, setiap anggota X anggota dari selang A, B. Perhatikan fungsi F sama dengan selang A, B menuju R dan F terbatas. Ambil P sebarang partisi pada selang A, B. Namakan M besar I sama dengan supremum dari himpunan F dalam kurung X sedemikian sehingga X anggota dari selang XI min 1, XI. M kecil I sama dengan infimum dari himpunan F dalam kurung X sedemikian sehingga X anggota dari selang XI min 1, XI. Didefinisikan U dalam kurung P, F, alfa sama dengan sigma dari MI dikali delta alfa I, di mana I sama dengan 1 hingga N. Lalu L sama dengan P, F di alfa sama dengan sigma dari MI dikali delta alfa I dengan I sama dengan 1 hingga N. Maka untuk sebarang partisi P berlaku, integral dari F dalam kurung X dikali D alfa dalam kurung X dengan batas A sampai dengan B sama dengan infimum dari himpunan U dalam kurung P, F, alfa sedemikian sehingga P partisi pada selang A, B sama dengan infimum dari U dalam kurung P, F, alfa disebut integral Riemann-Stieltjes atas. Integral dari F dalam kurung X dikali del D alfa dalam kurung X dengan batas A sampai dengan B sama dengan supremum dari himpunan L dalam kurung P, F, alfa sedemikian sehingga P partisi pada selang A, B sama dengan supremum dari L dalam kurung P, F, alfa disebut integral Riemann-Stieltjes bawah. Jika integral dari F dalam kurung X dikali D alfa dalam kurung X dengan batas A sampai dengan B sama dengan integral dari F dalam kurung X dikali D alfa dalam kurung X dengan batas A sampai B, maka F dikatakan terintegral Riemann pada selang A, B yang ditulis integral dari F dikali D alfa dengan batas A sampai B sama dengan integral dari F dikali delta dikali D kali alfa dengan batas A sampai B sama dengan integral dari F dikali D alfa dengan batas A sampai B. Himpunan semua fungsi yang terintegral Riemann ditulis diberi simbol L dalam kurung alfa. Jadi jika F terintegral Riemann-Stieltjes pada selang A, B, maka ditulis F anggota dari R dalam kurung alfa dengan selang A, B. Dengan mengambil alfa dalam kurung X sama dengan X, tampak bahwa integral Riemann merupakan kejadian khusus dari integral Riemann-Stieltjes. Contoh 7.2.1. Fungsi f dan alfa terdefinisi pada selang negatif 1 sampai 6 dan f dengan selang negatif 1 sampai 6 menuju R, alfa dengan selang negatif 1 sampai 6 menuju R. Didefinisikan fx dan alfa x sebagai berikut. Fx sama dengan 2 untuk x lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Fx sama dengan 1 untuk x lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3. Fx sama dengan 4 untuk x lebih dari 3 kurang dari sama dengan 6. Alfa x sama dengan 2 untuk x lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 2 1/2. Alfa x sama dengan x ditambah 1
Untuk X lebih dari sama dengan 2 1/2 kurang dari 6. Pertanyaannya, apakah F elemen R alpha? Bila iya, buktikan dan tentukan hasil integralnya. Pembuktian. Pada slide sudah terdapat grafik. Nah, dari grafik tersebut, ambil suatu partisi P sama dengan himpunan negatif 1, 2 kurang H, dan seterusnya hingga 6. Seperti yang terlihat di slide. Kemudian, tentukan suprimum dan infimum dari delta alpha I pada interval XI kurang 1 sampai dengan XI, sehingga diperoleh seperti yang tertera di slide. Pada selang negatif 1 sampai 2 kurang H, didapat M1 sama dengan 2, M1 sama dengan 2, delta alpha 1 sama dengan alpha kali 2 kurang H dikurang alpha kali negatif 1, sehingga mendapat 2 dikurangkan dengan 2 sama dengan 0. Begitupun dengan selang 2 kurang H sampai 2 tambah H, mendapat delta alpha 2 sama dengan 0. Selang 2 tambah H sampai 2 setengah kurang H, mendapat delta alpha 3 sama dengan 0. Selang 2 setengah kurang H sampai 2 setengah ditambah H, mendapat delta A4 sama dengan 3/2 ditambah H. Selang 2 setengah H sampai 3 kurang H, mendapat delta alpha 5 sama dengan setengah dikurang 2H. Selang 3 kurang H sampai 3 tambah H, mendapat delta alpha 6 sama dengan 2H. Dan selang 3 tambah H sampai 6, mendapat delta alpha 7 sama dengan 3 kurang H. Jadi, U, P, F sama dengan sigma MI delta AI untuk I sama dengan 1 sampai dengan 7, sama dengan 2 dikalikan 0 ditambah 2 dikalikan 0, dan seterusnya hingga tambah 4 dikalikan dengan 3 dikurang H, hingga mendapatkan hasil 14 tambah 3H. Kemudian, untuk L, P, F sama dengan sigma MI delta alpha I untuk I sama dengan 1 sampai 7, sama dengan 2 dikalikan dengan 0 ditambah 1 dikalikan 0, dan seterusnya hingga ditambah 4 dikalikan 3 kurang H. Memperoleh hasil 14 dikurang 3H. Sehingga diperoleh infimum U, P, F, alpha sama dengan limit dari H menuju 0, U, P, F, alpha sama dengan 14, suprimum L, P, F, alpha sama dengan limit H menuju 0, L, P, F, alpha sama dengan 14. Untuk nilai mutlak U dikali P, F, alpha kurang L dikali P, F, alpha sama dengan nilai mutlak 14 ditambah 3H dikurang 14 dikurang 3H, sama dengan 6H kurang dari epsilon. Ambil H kurang dari epsilon per 6, maka F terintegral Riemann-Stieltjes terhadap alpha, atau F elemen R alpha. Jadi, integral Fx terhadap D alpha X dari negatif 1 sampai 6 sama dengan 14. Definisi 7.2.2. B partisi pada selang A sampai B. P aksen adalah penghalus P jika P aksen adalah superset dari P. Misalkan ada dua partisi, P1 dan P2, maka P aksen sama dengan P1 gabungan P2. Teorema 7.2.1. Jika P aksen adalah superset dari P, maka L dikalikan dengan P, F, alpha kurang dari sama dengan L dikalikan dengan P aksen, F, alpha, dan U dikali dengan P aksen, F, alpha kurang dari U dikali dengan P, F, alpha. Teorema 6.5.2. Integral F terhadap D alpha dari A sampai B kurang dari sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai B. Bukti. Ambil P1 dan P2 pada selang A sampai B, bentuk P aksen sama dengan P1 gabungan P2. Menurut teorema 4.2.1, maka L dikalikan dengan P1, F, alpha kurang dari sama dengan L dikalikan P aksen, F, alpha kurang dari sama dengan U dikali P aksen, F, alpha kurang dari sama dengan U dikali P2, F, alpha yang berakibat L dikali P1, F, alpha kurang dari sama dengan U dikali P2, F, alpha. Integral F terhadap D alpha dari A sampai B sama dengan suprimum P1 L dikalikan dengan P1, F, alpha kurang dari sama dengan U dikalikan P2, F, alpha. Integral F terhadap DA dari A sampai dengan B sama dengan infimum P2
U dikalikan dengan P2, F, alpha sama dengan integral F terhadap dA dari A sampai dengan B. Jadi, integral F terhadap D alpha dari A sampai B kurang dari sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B terbukti. Teorema 7.2.3. Jika F elemen R alpha pada selang A, B, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, dapatlah partisi P sedemikian sehingga U dikalikan dengan P, F, alpha kurang L dikalikan dengan P, F, alpha kurang dari epsilon. Pembuktian dari kiri. Ambil epsilon lebih dari 0 sebarang, terdapat partisi P pada selang AB berlaku L dikalikan dengan P, F, alpha kurang dari sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari sama dengan U dikalikan P dikalikan F dikalikan alpha kurang dari epsilon. Berarti 0 kurang dari sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari epsilon. Karena epsilon sebarang, maka diperoleh integral F terhadap alpha dari A sampai dengan B sama dengan integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B. Jadi, F elemen R alpha. Pembuktian dari kanan. Misalkan F elemen R alpha pada selang A, B. Ambil epsilon lebih dari 0, maka terdapat partisi P1 dan P2 sedemikian sehingga U dikali P2 dikali F dikali alpha kurang integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari epsilon per 2. Integral F terhadap D alpha dari A sampai B kurang L dikali P1 dikali F dikali alpha kurang dari epsilon per 2. Bentuk partisi P sama dengan P1 gabungan P2, maka berlaku U dikali P dikali F dikali alpha kurang dari sama dengan U dikali P2 dikali F dikali alpha kurang dari integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B tambah epsilon per 2 kurang dari L dikali P1 dikali F dikali alpha ditambah epsilon kurang dari L dikali P dikali F dikali alpha tambah epsilon. Berakibat U dikali P dikali F dikali alpha kurang L dikali P dikali F dikali alpha kurang dari epsilon terbukti. Teorema 7.2.4. Yang pertama, jika U kali P kali F kali alpha kurang L kali P kali F kali alpha kurang dari epsilon, untuk setiap partisi P dan suatu epsilon lebih dari 0, maka U dikali P aksen kali F kali alpha kurang L dikali P aksen kali F kali alpha kurang dari epsilon untuk suatu P aksen adalah superset dari P. Yang kedua, jika U kali P dikali dengan F dikali dengan alpha kurang L dikali dengan P dikali dengan F dikali dengan alpha kurang dari epsilon untuk setiap partisi P dan SI/TI elemen selang XI kurang 1, XI di mana I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N, maka sigma nilai mutlak FSI kurang FTI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, delta alpha I kurang dari epsilon. Yang ketiga, jika F elemen R alpha dan hipotesis B berlaku, maka nilai mutlak sigma FTI dari I sama dengan 1 sampai dengan M, delta alpha I kurang integral F terhadap D alpha dari A sampai dengan B kurang dari epsilon. Untuk pembuktian yang pertama, cukup jelas. Gunakan bentuk pertidaksamaan terakhir dari teorema 6.5.3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya untuk bukti teorema dari 7.2.4. A. Cukup jelas. Gunakan bentuk pertidaksamaan terakhir dari teorema 6.5.3. B. Gunakan nilai mutlak F dalam kurung SI dikurangi F dalam kurung TI kurang dari sama dengan M besar I kurang M kecil I. C. L dalam kurung PFA kurang dari sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan batas atas N. F dalam kurung TI delta alpha I kurang dari sama dengan U dalam kurung PFA dan L dalam kurung PFA kurang dari sama dengan integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B. F dA kurang dari sama dengan U
dalam kurung PFA, maka integral dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan batas atas N, F dalam kurung TI delta alpha I dikurangi integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B, FDA kurang dari sama dengan U dalam kurung PFA kurangi L dalam kurung PFA kurang dari epsilon, dan integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B, FDA dikurangi dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan batas atas N, F dalam kurung TI delta alpha I kurang dari sama dengan U dalam kurung PFA dikurangi L dalam kurung PFA kurang dari epsilon. Berarti nilai mutlak dari sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan batas atas N, F T TI alpha delta I dikurangi integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B, F dA kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya ada teorema 7.2.5. Ambil epsilon lebih dari 0. Pilih eta lebih dari 0 sehingga batas tertutup A dalam kurung B kurangi A dalam kurung B eta kurang dari epsilon. Nah, bukti dari teorema 7.2.5 yakni karena F kontinu pada batas tertutup A, B, maka terdapat delta lebih dari 0, sehingga jika X, T elemen batas tertutup A, B dan nilai mutlak X kurangi T kurang dari delta, maka nilai mutlak X kurangi FT kurang dari eta. Jika P sembarang partisi pada batas tertutup A, B sedemikian sehingga delta XI kurang dari delta untuk setiap I, sehingga berakibat M besar I kurangi M kecil I kurang dari sama dengan eta. Selanjutnya bukti teorema 7.2.5. Jadi U dalam kurung PFA kurangi L dalam kurung PFA sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan batas atas N dalam kurung M besar I kurangi M kecil I dikali dengan alpha delta I kurang dari sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai batas atas N delta alpha I sama dengan batas tertutup A dalam kurung B kurangi A dalam kurung A eta kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 sembarang dan U dalam kurung PFA kurang L dalam kurung PFA kurang dari epsilon, maka F elemen R dalam kurung A pada batas tertutup A, B. Selanjutnya ada teorema 7.2.6. Jika F monoton pada batas tertutup A, B dan alpha kontinu pada batas tertutup A, B, maka F elemen R dalam kurung A. Nah, untuk bukti dari teorema 7.2.6 yakni karena alpha kontinu pada batas tertutup A, B, maka untuk N kecil elemen N besar dapat dibuat partisi P pada batas tertutup A, B, sehingga delta alpha I sama dengan alpha dalam kurung B kurangi alpha dalam kurung A per N untuk setiap I. Nah, karena F monoton, misalkan monoton naik, maka diperoleh M besar I sama dengan Fxi, M kecil I sama dengan Fxi min 1, sehingga berakibat U dalam kurung PFA kurangi L dalam kurung PFA sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan batas atas N dalam kurung M besar I kurangi M kecil I delta alpha I sama dengan alpha dalam kurung B kurangi alpha dalam kurung A per N dikali dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan batas atas N, batas tertutup F dalam kurung XI dikurangi F dalam kurung XI min 1 sama dengan alpha dalam kurung B dikurangi alpha dalam kurung A per N, batas tertutup F dalam kurung B dikurangi F dalam kurung A kurang dari epsilon.
Jadi, epsilon lebih dari 0 sembarang, terdapat P partisipan pada batas tertutup A, B untuk N cukup besar sehingga U dalam kurung PFA kurangi L dalam kurung PFA kurang dari epsilon, berarti F elemen R dalam kurung A pada batas tertutup A, B. Selanjutnya, teorema 7.2.7. Jika F terbatas pada batas tertutup A, B, F mempunyai berhingga banyak titik diskontinu pada batas tertutup A, B dan alfa kontinu di setiap titik diskontinu dari F, maka F elemen R dalam kurung alfa pada batas tertutup A, B. Teorema 7.28 yakni sifat-sifat integral Riemann-Stieltjes, yakni A jika F1 elemen R dalam kurung alfa, F2 elemen R dalam kurung alfa pada batas tertutup A, B, maka F1 tambah F2 elemen R dalam kurung alfa. Jika F elemen R dalam kurung alfa dan C adalah konstanta, maka jika C F elemen R dalam kurung alfa dan integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B, CFD dalam kurung alfa sama dengan C integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B, FD dalam kurung alfa. Yang ke B, jika F1 Fx kurang dari F2 F2x, maka integral dengan batas A sampai dengan batas atas B, F1 dA kurang dari sama dengan integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B, F2 dA. Yang ke C, jika F elemen R dalam kurung alfa pada batas tertutup A, B dan A kurang dari C kurang dari B, maka F elemen R dalam kurung alfa pada batas tertutup A dan C dan pada batas tertutup C, B dan integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas C, F dA tambah integral dengan batas C sampai dengan batas atas B, F dA sama dengan integral batas bawah A sampai dengan batas atas B, F dA. Nah, yang ke D, jika F elemen R dalam kurung alfa pada batas tertutup A, B dan nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan M atau F terbatas pada A, B, maka nilai mutlak integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B, Fd alfa kurang dari sama dengan M besar batas tertutup alfa dalam kurung B kurangi alfa dalam kurung A. Nah, yang ke E, jika F elemen R dalam kurung alfa 1 dan F elemen R dalam kurung alfa 2, maka F elemen R dalam kurung A1 plus alfa 1 tambah alfa 2. Jika F elemen R dalam kurung alfa dan C adalah konstanta positif, maka jika F elemen R dalam kurung C alfa dan integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B, FD dalam kurung C alfa sama dengan C integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B, FdA. Nah, selanjutnya ada teorema 7.2.9, di mana jika F elemen R dalam kurung alfa dan G elemen R dalam kurung alfa pada batas tertutup A, B, maka A F elemen R dalam kurung A, maka A F elemen R dalam kurung alfa. Yang ke B, nilai mutlak F elemen R dalam kurung alfa dan nilai mutlak integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B, FdA kurang dari sama dengan integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B, nilai mutlak F dA. Bukti dari teorema 7.2.9. A. Ambil himpunan kosong dalam kurung T sama dengan T kuadrat. Jelaskan himpunan kosong kontinu pada R. Karena F elemen R dalam kurung alfa pada batas tertutup A, B, maka himpunan kosong F sama dengan F kuadrat
elemen R dalam kurung alfa. Karena G elemen R dalam kurung alfa pada batas tutup A, B, maka min G elemen R dalam kurung alfa karena F, G, kurangi G elemen R dalam kurung alfa, maka dalam kurung F tambah G elemen R dalam kurung alfa dan F dikurangi G elemen R dalam kurung alfa, sehingga berakibat dalam kurung F tambah G kuadrat sama dengan F kuadrat tambah 2FG tambah G kuadrat elemen R dalam kurung alfa dan F kurangi G kuadrat sama dengan F kuadrat kurangi 2FG tambah G kuadrat elemen R dalam kurung alfa dalam kurung F tambah G kuadrat min dalam kurung F kurangi G kuadrat sama dengan 4FG elemen R dalam kurung alfa. Selanjutnya sama dengan integral dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B C F D alfa kurang dari sama dengan integral dengan batas bawah A sampai dengan batas B nilai mutlak F D alfa. Sebab untuk C sama dengan positif 1 atau C sama dengan negatif 1, maka CF nilai mutlak F. Jadi nilai mutlak F dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B F D alfa kurang dari sama dengan integral dengan batas bawah A sampai dengan batas bawah B nilai mutlak F D alfa terbukti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Terima kasih.